Pakai ini bang. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua di mata pelajaran atau di pelajaran usul fikih, alhamdulillah semua rekaman sudah diupload ke YouTube ya, yang tinggal bisa melihat di YouTube. Linknya sudah dikirimkan oleh admin. Adapun sekarang kita akan membahas mengenai sejarah daripada usul fikih. Kalau yang pertama itu kita membahas tentang usul fikih atau konsep usul fikih itu seperti apa, artinya dan lain sebagainya. Yang tertinggal atau yang tidak sempat hadir pada pertemuan pertama, silahkan bisa dilihat di link yang telah dibagikan oleh admin. Kemudian untuk info nanti akan dibuka kalau ada teman atau sahabat dan lain sebagainya, akan dibuka mafrok batch yang kedua itu untuk jenjang satunya lagi. Kalau sekarang kan kita lagi OTW ke jenjang 2.
Kalau itu akan dimulai di bulan depan, insya Allah. Ingin belajar mafrok tetapi sudah ketinggalan gitu, udah karena ini udah 2 pertemuan, jadi mustahil, nggak bisa mustahil juga gitu ya, tapi terlalu panjang lah untuk mengejar yang tertinggalnya. Tapi kalau yang sudah cuman beberapa pertemuan saja di minggu kemarin, itu masih bisa diikut pada minggu sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin juga temannya, sahabatnya atau keluarganya yang ingin ikut mafrok juga, bisa di mafrok kedua, nanti akan di-share. Untuk sekarang kita akan mempelajari sejarah di usul fikih itu udah ada dari nabinya lalu gitu. Tapi isinya fikih itu ada lebih atau fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan atau awal usul fikih itu pada zaman Rasulullah tentu saja. Rasulullah SAW itu adalah sebenar-benarnya yang mengadakan usul fikih. Hanya saja pada zaman Rasulullah itu tidak dibukukan, jadi tidak ada disiplin-disiplin ilmunya, tidak tertulis gitu. Tapi sebenarnya Rasulullah sudah menunjukkan kaidah-kaidah dalam menentukan hukum. Nah, kita bisa baca di sini kalau silakan kalau ada, karena udah dikirim ya PDF-nya, silakan dibuka. Nah, di sini periode ini disebut juga dengan periode Rasulullah karena pada saat ini Rasulullah masih ada. Pada masa ini jumhur ulama berpendapat bahwa Rasulullah melakukan ijtihad dalam hal duniawi seperti peperangan. Akan tetapi ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah juga berijtihad dalam syariat atau tidak. Nah, pada zaman ini ijtihad itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah karena itulah sumber atau pusatnya gitu. Jadi semua ijtihad itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah pada zaman ini. Jadi kalau ada bertanya atau apapun ditanyakan langsung kepada Rasulullah, atau sahabat yang jauh baru boleh berijtihad yang berhalangan untuk bertanya kepada Rasulullah. Nah, pada zaman ini segala permasalahan fikih, segala permasalahan usul fikih, segala permasalahan akidah, kemudian permasalahan mengenai ruhani semua ditanyakan kepada Rasulullah, tidak ijtihad di antara ulama. Nah, ijtihad di permasalahan dunia seperti peperangan dan juga berijtihad di permasalahan fikih atau akhirat gitu. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah ini hanya berijtihad dalam hal dunia saja, yaitu peperangan, dan dalam ibadah, dalam fikih itu tidak ijtihad Rasulullah tapi langsung wahyu dari Allah. Ulama yang lain mengatakan bahwa Rasulullah juga berijtihad dalam hal ibadah, tidak hanya dalam dunia. Contohnya apa? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu melakukan kias. Gitu. Ada sahabat yang bertanya, apakah ketika kumur-kumur itu puasa batal? Kata Rasulullah, apakah kamu mencium istrimu itu batal? Tidak, kata sahabat tersebut. Maka kumur-kumur juga tidak batal. Nah, ini jadi dikiaskan kumur-kumur dengan mencium istri saat puasa. Gitu. Batal atau tidak? Ternyata tidak batal. Gitu ya. Nah, di sini Rasulullah sebenarnya melakukan ijtihad berupa kias. Hanya saja Rasulullah SAW itu karena Nabi dan disebut semua perkataannya itu adalah hadis. Ini disebut dengan hadis. Tetapi sebenarnya Rasulullah pada saat itu melakukan apa? Melakukan ijtihad berupa kias. Kias dari Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian ada permasalahan baru, Rasulullah melakukan kias. Ulama mengatakan bahwa Rasulullah juga ternyata berijtihad pada zaman itu. Nah, Rasulullah juga tentu melaksanakan sesuai kaidah usul fikih gitu.
Jadi malah kaidah usul fikih yang harus sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah tidak perlu, tapi usul fikih yang harus sesuai dengan Rasulullah. Kemudian di zaman ini juga lahirlah dalil-dalil yang digunakan dalam usul fikih seperti qiyas, karena dilakukan pada zaman Rasulullah yang tadi saya bilang. Ada yang dibukukan dan menjadi disiplin, hanya saja hal tersebut belum dijadikan buku atau disiplin ilmu gitu. Jadi belum ada belum ada ilmu usulul fikih, belum ada ilmu fikih gitu. Karena apa? Karena usul fikih dan ilmu fikih itu disusunnya setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah istihad, bagaimana cara melakukan istihad? Dilihatlah bagaimana Rasulullah itu beristihad, memerhatikan apa saja Rasulullah ketika beristihad, maka timbullah kaidah-kaidah yang dinamai sekarang adalah kaidah usul fikih. Tidak bisa meskipun ulama sepintar apapun, sejenius apapun, itu beristihad memperhatikan kaidah usul fikih, tidak bisa dapat memahami segala sesuatu itu. Tapi dia beristihad tanpa memperhatikan kaidah usul fikih, itu istihadnya ditolak. Nah, maka karena ada peribahasa kalau orang yang jenius, orang yang pintar itu kalah dengan orang yang disiplin. Nah, disiplin itulah ini kaidah usul fikih. Meskipun dia jenius, meskipun dia pintar, kalau tidak memperhatikan usul fikih, maka ijtihadnya tertolak. Maka ini usul fikih itu adalah disiplin ilmu yang sangat penting untuk kita. Nah, sehingga ketika telah mempelajari ilmu usul fikih, bagaimana ulama itu berpendapat berijtihad. Ketika ada ulama yang berpendapat atau berijtihad tetapi tidak memperhatikan kaidah usul fikih, maka kita tanya, wahai ustadz, wahai syekh, kenapa kamu berijtihad seperti ini sedangkan kaidah usul fikih seperti ini? Nah, kita tanya aja tetapi dengan sopan gitu. Jangan kita merasa kita udah tahu usul fikih kemudian kita tidak sopan, itu tidak boleh gitu. Ini tanya dengan sopan gitu. Jangan ini dan kalian berarti itu kaidah baru, kaidah yang mungkin kalian menambah ilmu gitu, menambah ilmu. Oh, ternyata di usul fikih kaidahnya ada seperti ini, ada seperti ini gitu. Terbuka. Asalkan dengan akal kalian, logika kalian itu memang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nanti kalian bisa menilai seperti itu ketika kalian tamat atau menyelesaikan pembelajaran usulul fikih di pembelajaran mafok, insya Allah kalian akan bisa seperti itu. Kemudian meskipun begitu, qiyas yang dilakukan Nabi pada zaman ini dimasukkan ke dalam sunnah karena Nabi langsung yang melakukan. Jadi meskipun Nabi melakukan qiyas, tetap saja hal itu disebut dengan sunnah atau hadis karena Nabi yang melakukan. Segala perbuatan Nabi, segala perkataan Nabi, segala takrir atau ketetapan Nabi itu disebut hadis meskipun Nabi melakukan qiyas. Nah, sehingga dalil yang digunakan pada zaman ini hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada zaman pertama, pada zaman Rasulullah, periode Rasulullah, sumber hukum Islam itu terbatas menjadi dua. Pertama, Al-Quran, yang kedua Sunnah. Nah, ini sejarah usulul fikih. Nah, saya telah mencatat ya di sini ada tulisannya, tetapi bisa kalian catat, saya bacakan. Ada beberapa catatan yang penting ya, yang sudah saya simpulkan dalam periode ini. Pertama, pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan imajinatif, dan itu berarti sejalan dengan kebutuhan manusia untuk kebaikan dan perbaikan. Nah, pada zaman Rasulullah ini, hukum-hukum itu memang ada imajinatif untuk mempersiapkan. Contohnya imajinatif itu yang ada kalau-kalaunya. Misalnya, kalau hamba ini, kalau kita berjalan
kemudian kita tidak sengaja bersentuhan dengan wanita. Kalau misalnya ada jenazah perempuan kemudian tidak sengaja tersentuh oleh lelaki saat dimandikan gitu. Apakah mandinya harus diulang? Nah, itu kalau itu imajinatif, meskipun itu tidak ada kejadian seperti itu gitu. Pada zaman sekarang itu fikirnya mempersiapkan seperti itu. Lalu kalau ini bagaimana? Kalau ini hukumnya, kebanyakan seperti itu sekarang imajinatif. Tapi pada zaman Rasulullah ini tidak seperti itu. Memang hukum-hukum itu timbul, hukum-hukum itu lahir karena ada permasalahan pada zaman itu. Nah, jadi langsung itu sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Kedua, pembentukan hukum fikih tidak dilakukan segera tapi secara bertahap. Hal ini maksudnya adalah zaman Rasulullah tidak mengatakan bahwa khamar itu langsung haram mutlak. Rasulullah tidak mengatakan apa berzina itu langsung. Nah, karena apa? Karena ini untuk kemudahan bertahap hukumnya. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang karena memang sudah Islam tersebar, langsung saja khamar itu haram, plak gitu. Enggak perlu bertahap. Sekarang masih makruh, nanti makruhnya dikit-dikit haram, kemudian haram langsung, enggak. Tapi langsung khamar haram, zina haram, terus apa mencuri haram langsung. Sedangkan pada zaman Rasulullah itu bertahap, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, catatan penting pada periode masa pertumbuhan, yaitu apa? Yang menjadi sumber pada zaman ini adalah Quran dan Nabi Allah. Maju sejarahnya ke masa perkembangan. Jadi di masa pertumbuhan lahirnya usulul fikih itu pertama itu kaidah semua dari Rasulullah. Kemudian di masa perkembangan ini ya sesuai dengan judulnya itu dari kaidah-kaidah Rasulullah yang belum dibukukan, kemudian di masa perkembangan itu dibukukan gitu ya. Belum dibukukan tapi dikembangkan terlebih dahulu. Nah, pada zaman ini itu adalah 11 Hijriyah akhir, kemudian ke abad 1 Hijriah. Nah, kemudian sampai ke akhir abad 1 Hijriah. Jadi dari 11 Hijriah Rasulullah wafatkan itu, kemudian sampai ke akhir abad 1 Hijriah. Nah, pada periode ini disebut juga dengan periode sahabat. Nah, ini masa sahabat Rasulullah pernah bersabda, generasi terbaik adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi sahabat, dan generasi setelahnya yaitu generasi tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in, dan berikutnya gitu. Nah, jadi ini masih termasuk generasi terbaik yaitu generasi sahabat. Mereka lah generasi terbaik setelah generasi Rasulullah SAW karena mereka memahami Al-Quran dan hadis secara tepat, karena mereka mengetahui tentang peristiwa atau konteks yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dan hadis. Mengapa? Nah, ini jawaban daripada pertanyaan mengapa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in disebut dengan generasi terbaik. Karena para sahabat memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai konteksnya, sehingga mereka mengetahui maksud daripada kata doroba, maksud daripada kata apa yang sasni, itu mereka tahu gitu. Ini maksudnya menyentuhnya itu seperti apa, ini maksudnya memukul itu seperti apa, apakah ini artinya memukul, apakah ini artinya mengazab, apakah ini artinya menampar atau apa, mereka tahu gitu. Karena apa? Karena mereka langsung menyaksikan dan langsung tahu konteksnya, konteks dari ayat Al-Quran dan konteks dari hadis gitu, langsung dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ada suatu peristiwa, maka diturunkan Al-Quran,
mereka tahu asbabun nuzulnya, oh ini konteksnya seperti ini gitu. Jadi mereka paham dengan sebaik-baiknya pemahaman gitu. Karena apa? Karena mereka langsung belajar sama Rasulullah. Nah, pada periode sahabat bermunculanlah masalah-masalah baru yang memaksa mereka saat beristihad. Saja istihad mereka terbatas pada mafhum, qiyas, dan maslahah. Jadi mereka itu, para sahabat itu terbatas beristihadnya itu kepada hadis-hadis, kemudian para sahabat memahaminya. Nah, kemudian dikembangkan lagi dari hadis ini karena mereka para sahabat memahaminya, muncul ijtihad baru. Karena apa? Karena ada masalah baru. Kemudian ada kias juga. Ini terbatas hanya pada mafhum, kias, dan maslahah. Jadi para sahabat itu hanya beristihad sesuai dengan hadis yang dia pahami, sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis, kemudian dikiaskan. Apa itu kias? Kias itu, saya kasih contohnya. Contoh kias itu. Khamar. Ya, sekarang bisa, sedangkan pada enggak ada dalilnya bahwa alkohol itu memabukkan. Alkohol juga memabukkan, hal yang sama. Setiap yang memabukkan itu haram, itu kias. Jadi sama-sama memabukkan haram. Contoh lain, kias itu seperti membaca mushaf nih, misalnya mushaf Al-Quran ketika sholat sunnah dibaca seperti ini. Nah, ini kenapa boleh? Karena ada para sahabat dulu itu mereka membaca Al-Quran ketika sholat sunnah itu membaca selembaran Al-Quran. Nah, maka dikiaskan, oh itu berarti selembaran juga bisa dibaca ketika sholat sunnah, itu berarti kita juga bisa membaca Al-Quran saat sholat gitu. Nah, itu kias. Jadi sama-sama bisa membaca, sama-sama bisa membawa kertas dalam sholat, itu berarti boleh gitu. Nah, itu dikiaskan. Jadi disamakan, ada hal yang disamakan, itu kias. Nah, para sahabat itu hanya terbatas pada mafhum, kias, dan maslahah. Apa itu maslahah? Jadi para sahabat itu hanya hal-hal yang dianggap oleh mereka baik dan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Mereka seperti itu. Oh, ini maslahah, ini maslahahnya baik, menolaknya kecil gitu. Oh, berarti ini boleh lah gitu. Nah, ini kalau misalnya maslahahnya dikit tapi mudaratnya besar, nah ini dilarang. Nah, itu ijtihad oleh para sahabat pada saat itu. Hanya terbatas pada 3. Mafhum, qiyas, dan maslahah mursalah. Mafhum pada Al-Quran dan hadis. Qiyas juga pada Al-Quran dan hadis. Kemudian maslahah juga diperhatikan pada Al-Quran dan hadis. Jadi 3 ini di zaman para sahabat. Ijtihad para sahabat, jika mereka bersepakat maka disebut dengan ijma. Apabila mereka berpendapat sendiri maka disebut. Nah, ini biar kita ketahui ya, apa bedanya ijma dengan fatwa. Nah, jangan nanti Pak Balut jangan sampai fatwa. Kalau ijma ini kesepakatan para sahabat atau kesepakatan masyarakat Madinah atau kesepakatan kaum muslimin, ijma kaum muslimin, itu kesepakatan, itu ijma. Sedangkan kalau misalnya fatwa itu perorangan individual. Nah, lalu sekarang muncul, kenapa MUI itu disebutnya fatwa MUI, enggak ijma MUI? Karena dianggapnya MUI itu adalah suatu individu. Itu dianggapnya adalah suatu individu. Jadi MUI itu tidak termasuk kumpulan gitu. Karena itu masuknya satu individu. Karena apa? Karena dibandingkan dengan satu sahabat itu, ya MUI itu satu orang sahabat lah misalnya. Karena apa? Misalnya nih, syarat-syarat ijtihad itu harus hafal 500.000 hadis. Pada zaman sekarang itu siapa yang menghafal seperti itu? Maka perlu dikumpulkan beberapa ulama untuk jadi syarat sah. Oh, ini berarti lembaga ini isinya sudah hafal. Kalau disatukan nih beberapa ulama, misalnya 10 ulama disatukan menjadi 500.000 hadis hafal, maka boleh berijtihad. Nah, maka disebutnya fatwa. Karena apa? Karena dianggapnya MUI itu adalah individual. Jadi lembaga yang dianggap satu intinya.
ya lembaga dianggap satu. Sedangkan para sahabat itu ya mereka individual sendiri gitu. Nah, kalau mereka bersepakat disebutlah ijma sahabat, bukan fatwa sahabat. Ya, secara simpel MUI itu satu MUI itu sama dengan satu sahabat lah, bukan sama dengan semua sahabat, bukan jadi misalnya ada ulama MUI 10 itu sama dengan satu sahabat, bukan sama dengan 10 sahabat, bukan. Jadi MUI ada 10 ulama itu sama dengan satu sahabat. Dianggapnya seperti itu gitu, makanya disebut dengan fatwa MUI, bukan ijma MUI. Jadi bedakan antara ijma dan fatwa. Kemudian dengan hal ini menunjukkan pentingnya usul fikih. Meskipun begitu, pada saat ini ilmu fikih dan usul fikih belum dianggap disiplin ilmu tertentu. Nah, tetapi meskipun sudah ada istihad dan lain sebagainya, pada zaman ini belum ada fikih yang dibukukan, belum ada disiplin ilmu fikih gitu. Kemudian juga belum ada disiplin ilmu usul fikih. Ya, kenapa? Karena ya mereka terbatas pada mafhum, kias dan masalah saja gitu. Jadi fikih dan kaidah-kaidah dalam menentukan hukum yaitu usul fikih itu belum mereka susun. Sehingga ya mereka langsung aja gitu beristihad tanpa memperhatikan kaidah usul fikih. Mengapa demikian? Karena ya para sahabat mampu memahami Al-Qur'an sesuai dengan konteksnya gitu, tidak perlu kaidah-kaidah lagi. Sedangkan kalau kita itu perlu kaidah karena tidak Al-Quran kita kaidah-kaidahnya gitu. Untuk apa? Untuk kita juga bisa memahami konteks ayat dan hadisnya. Sedangkan para sahabat tidak itu juga udah tahu kalau jadi ada ilmu fikih dan fikih. Nah, itu pada zaman sahabat. Kemudian kita masuk juga ke yang ketiga, formula dan estetis tahun 100 Hijriah 300 Hijriah disebut dengan fase tabi'in. Baru ini disebut juga dengan masih alam situ masuk geng Rasulullah SAW. Nah, pada ini secara keseluruhan kuasa Islam terbagi menjadi tiga. Syria, pertama Irak, kedua Hijaz, ketiga Syria. Nah, itu dulu dimasukkan kepada Irak. Kemudian Hijaz itu Arab Saudi. Hijaz itu enggak semua Arab Saudi, hanya saja sebagian besar itu Arab Saudi seperti Mekah dan Madinah, itu daerah Hijaz. Sedangkan Syria itu negeri Syam yang sekalian. Nah, lanjut. Nah, pada periode ini, lanjut ini bisa ke halaman selanjutnya. Nah, pada periode ini, ijtihad atau pendapat-pendapat atau masalah-masalah baru itu muncul. Banyak ini daerah Irak atau Persia. Karena apa? Karena di daerah Irak atau Persia ini kalau kita sebut daerah metropolitan daerah kota lah ya, daerah maju modern. Jadi banyak masalah-masalah baru. Ya kita kiaskan saja dengan kondisi kita. Kalau di perkampungan itu masih sedikit masalahnya.
maju kan, jadi ada banyak permasalahan. Nah, sebab banyaknya daerah, maka semakin banyak juga adat kebiasaan yang ada di kekhalifahan Islam. Oleh karena itu muncullah al-urf dalam mewarnai fatwa atau istihad para ulama di zaman ini. Jadi untuk beristihad ini, nah pada zaman ini muncullah al-urf. Apa itu al-urf? Al-urf itu sesuai dengan tradisi. Kalau misalnya tradisi itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka silahkan lanjutkan gitu. Silahkan laksanakan. Contohnya itu mukena gitu ya. Mukena itu kan tradisi, tradisi saja. Atau apa? Hitam ini kan tradisi di Indonesia. Apakah boleh dilakukan? Boleh. Jadi ini kan ada masalah baru ya. Ini boleh nggak memakai peci seperti ini? Boleh nggak memakai mukena? Apakah masuk bidah atau enggak? Boleh. Hal itu tidak termasuk bid'ah. Nah, apa dalilnya yang digunakan al-urf? Karena itu adalah tradisi. Jadi boleh. Kenapa boleh? Karena hal tersebut menurut kaidah al-urf, karena kaidah al-urf ini tradisi, itu boleh dilaksanakan selama tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Kopiah ini melanggar Al-Quran dan hadis atau tidak? Tidak. Mukena melanggar Al-Quran dan hadis atau tidak? Tidak. Maka boleh digunakan. Nah, ini al-urf gitu. Jadi pada zaman ini, pada masa formulasi atau sistem digunakan untuk mengetahui masalah-masalah baru. Nah, pada masa ini juga muncul pemikiran ahlur ra'yi yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud dan berlanjut digunakan oleh Hanafi. Hanya ahli pendapat saja gitu ya, jangan disalahpahami. Ahlur ra'yi ini adalah orang yang sudah lebih maju gitu, maksudnya dalam pemikirannya, maksudnya seperti itu. Jadi dalam menentukan hukum itu bukan hanya pendapat-pendapat saja, enggak, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi karena masalah-masalahnya baru, banyak banget yang baru, maka mereka menggunakan ijtihad dengan akal pikiran gitu. Sebenarnya kalau Imam Syafi'i juga di Irak ya, di Irak itu ada ahlul ra'yi ya, di Irak itu yang dimaksud mazhab Hanafi, itu yang di Irak tempatnya. Kalau Imam Syafi'i juga di Irak dipastikan juga mereka disebut dengan ahlul ra'yi. Karena apa? Karena ada masalah-masalah yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dan perlu beristihad untuk kita itu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Untuk misalnya ada mobil, apa hukum memakai mobil dalam fikih, kan itu dibahas. Kalau dalam perkotaan, kalau perkampungan kan misalnya mobil juga jarang gitu ya. Kalau yang memang pendalaman gitu, jadi tidak ada yang baru. Gitu. Kalau masalah baru itu di perkotaan itu pasti ada masalah-masalah baru, sehingga hal itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana? Maka mereka menggunakan logikanya, menggunakan pendapatnya. Disebutlah ahlul ra'yi. Dipelopori oleh siapa? Oleh sahabat Nabi. Jadi enggak sesat ahlul ra'yi itu. Dipelopori oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Yang dilanjutkan kaidah-kaidah pendapat logikanya itu dilanjutkan oleh murid-muridnya sampai kepada mazhab Hanafi. Itu. Sampai pada mazhab Hanafi, sehingga disebut mazhab Hanafi itu adalah mazhab ra'yi atau mazhab logika. Imam Hanafi juga sangat baik gitu ya dalam logikanya ketika berdebat dengan kaum kafir, berdebat dengan kaum fasik, itu sangat jalan lah logikanya. Kalau sekarang mah Rocky Gerung gitu ya, tapi Rocky Gerung mah itu belum jelas keislamannya, tapi kalau Imam Hanafi itu lebih gitu. Tapi ini disamakan itu bukan berarti Rocky Gerung sama dengan Imam Hanafi gitu ya. Rocky Gerung jauh lebih rendah daripada Imam Hanafi gitu. Imam Hanafi jauh lebih di atas. Tapi kalau misalnya kita andai-andaikan saja gitu ya, itu pendapatnya itu jalan gitu, tidak
tidak rancu lah pendapat Imam Hanafi ini. Jadi enak didengarnya juga gitu. Maka disebutlah ahlul ra'yi. Dan ahlul ra'yi itu bukan ejekan tapi sanjungan kepada Imam Hanafi. Karena apa? Karena Imam Hanafi itu logikanya itu sangat logis, jalan dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka oleh para ulama disebut dengan ahlul ra'yi. Karena Imam Hanafi itu sangat baik logikanya, sangat bisa diterima lah oleh segala kalangan. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menggunakan pemikiran yang cenderung dikarenakan dia tinggal di budaya Persia, Kufah, itu Irak gitu ya. Yang dimana kota tersebut yang metropolitan, ini maksud saya metropolitan, sehingga banyaknya masalah baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tempat atau akal untuk mengeluarkan ijtihad dan fatwa. Nah, itulah mereka selalu mengutamakan ra'yi dalam menentukan hukum dengan standar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi karena memang sangat banyak masalah baru, perlu ra'yi, perlu perhatian dengan Al-Quran dan hadis. Tapi belum tapi sesuaikan, kira-kira sesuai kaidah yang saya buat dengan pendapat saya. Kalau sesuai maka bisa diterima, kalau tidak maka perlu dikaji ulang pendapatnya atau ra'yinya. Nah, berbeda dengan di Hijaz. Hijaz itu apa tadi yang saya sebutkan? Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, sama kalau Syria itu campuran antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Kalau di Hijaz itu disebut dengan ahlul hadis. Nah, hadis itu ya ya para sahabat lah, ya para sahabat itu tinggalnya di Madinah. Nah, para sahabat Nabi yang tidak pergi ke Irak, yang tidak pergi ke Kufah, mereka menetap di Hijaz atau Madinah. Itu mereka melahirkan 3 mazhab. Jadi mereka yang mempelajari hadis itu karena di Hijaz itu tidak terlalu masalah baru untuk mengurangi ini sedang ahlul hadis. Kepada mereka dalam penentuan hadis kepada muridnya. Kenapa kita bisa sebutkan Imam Maliki itu ahlul hadis? Kita bisa siapa itu kitabnya? Al-Muwatta. Al-Muwatta mencakup hadis. Kemudian yang itu. Nah, ini menimbulkan 3 mazhab. Jadi Irak sampai ke bawah itu mazhab Hanafi yang sistematis berpikirnya itu menggunakan ra'yi atau pendapat. Sedangkan di Hijaz atau Mekah dan Madinah itu turun kepada 3 mazhab, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sistematis berpikirnya itu menggunakan hadis, disebutlah ahlul hadis, seperti itu. Nah, di sini juga dibukukan usul fikih, dibukukan ilmu usul fikih oleh siapa? Pertama yang membuka ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, upaya pembukaan usul fikih dengan sistematis dimulai oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah nih katanya. Kitab tersebut berisikan kaidah-kaidah usul fikih yang telah digunakan oleh para sahabat tabi'in dan imam mazhab sebelum Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini
beliau berguru kepada muridnya Nu'man bin Sabit atau muridnya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi ini tidak sempat gitu ya. Jadi Imam Hanafi wafat baru di situ di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Nah, jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada ulama-ulama Irak. Ulama-ulama Irak muridnya Imam Hanafi. Nah, beliau Imam Syafi'i mempelajari bagaimana kaidah-kaidah pendapat gitu, kaidah-kaidah ra'yi yang digunakan oleh Imam Hanafi. Bagaimana Imam Syafi'i tertarik bagaimana ketika mempelajari, beliau sudah tahu, oh ternyata kaidah-kaidah yang dipakai untuk berpendapat, untuk mengeluarkan hukum secara logis itu seperti ini kaidah-kaidahnya. Nah, setelah Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Hanafi, beliau pergi ke Hijaz gitu. Setelah di Irak, beliau pergi ke Hijaz. Mana itu? Mekah dan Madinah. Beliau pergi ke sana belajar kepada Imam Malik. Imam Malik itu imam Mekah lah ya, imam di Madinah, imam yang menetap di Madinah, yang sering mengajar atau di madrasah-madrasah di Masjid Nabawi, itu Imam Malik. Nah, pada saat itu setelah Imam Syafi'i mempelajari kaidah-kaidah pendapat logis gitu ya, secara logis, maka beliau belajar ke Imam Maliki, yaitu belajar bagaimana penentuan hadis sahih, hasan, maudhu, dhaif, kemudian bagaimana kaidah dalam menentukan hukum dari hadis gitu ya. Karena ada hadis, kemudian hadis ini menunjukkan wajibkah, menunjukkan haramkah, menunjukkan sunnahkah, menunjukkan makruhkah, atau menunjukkan mubah gitu. Bagaimana? Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Beliau belajar kaidah-kaidah tersebut kepada Imam Maliki. Nah, ada cerita menarik mengenai Imam Syafi'i ketika ingin belajar kepada Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i ini, beliau ini termasuk orang-orang yang dhaif secara finansial, lemah secara ekonomi, Imam Syafi'i. Nah, maka kitab-kitabnya juga maksudnya tidak banyaknya itu, maksudnya tidak banyak yang beliau beli, tapi banyak yang beliau hafal. Jadi Imam Syafi'i ini banyak yang dia hafal dalam kitab, tapi sedikit yang kitab yang dia beli. Sekarang ya, kitabnya kelihatannya numpuk gitu ya, tersusun lemah gitu, semua banyak, tapi yang kalau Imam Syafi'i ini beliau sedikit beli kitab, banyak hafal kitab. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, ketika ingin berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i mendengar sedikit-sedikit ingin belajar kepada Imam Maliki, kamu harus hafal Al-Muwatta seutuhnya. Al-Muwatta itu gambarannya kitabnya seperti ini ya teman-teman. Ini nih, segini nih. Banyak, itu tebal gitu ya. Bahkan kalau syarahnya wah panjang banget. Nah, itu gambarannya. Terus Imam mampu membeli kitab Al-Mampu, maka Imam Syafi'i ini meminjam kepada temannya, itu tidak tahu, tidak disebutkan riwayatnya siapa temannya itu. Intinya Imam Syafi'i meminjam kitab Al-Muwatta kepada temannya, dan kitabnya itu meminjam itu enggak 1 jilid 2 jilid dulu, tapi langsung gitu. Nah, kata sahabatnya, apakah mampu kamu gitu, mau dikembalikan kepada kapan gitu ya kitab ini kepada saya gitu, saya juga kan mau belajar gitu. Nah, kata Imam Syafi'i, insya Allah saya akan kembalikan kitab-kitab ini kepadamu 3 hari dimulai dari sekarang, kata Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Syafi'i beliau hafal itu kitab itu, setiap kali dia membaca, beliau dalam suatu riwayat Imam Syafi'i itu kalau menghafal
beliau itu menutup dan buku ini ya, halaman di sini juga ada halaman di sini. Nah, ketika menghafal membaca ini beliau tutup di sebelah sini. Kalau ketika membaca di sebelah sini, misalnya ini sebuah kitab ya. Nah, ketika Imam Syafi'i menghafal itu menutup oleh kertas. Jadi agar hafalan ini beliau tutup di sini. Beliau hafalkan ini, hafal 1 menit, hafal gitu. Kemudian setelah itu beliau tutup sini, beliau baca ini. Ya. Seperti itu keistimewaan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang berkata Imam Syafi'i kan lelaki, saya juga kan lelaki gitu. Mengapa Imam Syafi'i boleh berijtihad sedangkan saya itu diragukan ijtihadnya? Ya Imam Syafi'i seperti itu keistimewaan pada zaman sekarang. Oh, katanya juga laki-laki, saya juga laki-laki. Saya juga boleh. Tentu perkataan yang itu apa sangat memperlihatkan kebodohan dalam konteks itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i seperti itu. Dalam riwayat lain Imam Syafi'i itu berjalan ke masjid itu telinganya, menutup telinganya. Karena apa? Ditanya oleh imam masjid pada saat itu, bahwa kau menutup telingamu karena kalau tidak saya tutup semua omongan-omongan saya takut omongan-omongan tidak berguna. Saya menghafalkan omongan yang tidak berguna, saya tutup telinga. Itu istimewa hafal Syafi'i sekali gitu ya dibanding kita akhirnya. Nah, Imam Syafi'i ini setelah mempelajari pendapat atau kaidah-kaidah berpikir ra'yu Ahmad Imam Hanafi, beliau belajar kepada Imam Maliki. Nah, beliau hafal dalam 3 hari Al-Muwatta. Silakan kalian Al-Muwatta setebal apa. Al-Muwatta beliau hafal dalam 3 hari. Ini Al-Quran. Al-Quran segini tebalnya gitu ya. Ini tuh tipis gitu. Beliau itu 1 hari juga hafal. Kalau Al-Muwatta hafal yang sangat tebal itu hanya 3 hari, berarti Al-Quran juga sudah hafal. Nah, beliau tuh hafal Al-Muwatta 3 hari. Kemudian dikembalikan kitabnya kepada temannya. Datang Syafi'i ke rumahnya Imam Malik. Kata pembantu yang di Medan, kemudian balik ini kita penjaganya, mau hafalkan dulu Al-Muwatta, berguru pada Ifal sampai ya, kayak bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian berlanjutlah kepada Imam Maliki. Beliau mempelajari bagaimana cara penentuan hadis itu, bagaimana cara penentuan hukum suatu hadis gitu. Nah, ketika beliau menghafal setiap omongannya, mencatat setiap nasihat-nasihatnya, mencatat semua ilmu-ilmunya, maka beliau simpulkan, beliau balikkan, beliau sebutkan bahwa begini kaidah ra'i, kaidah logis, kaidah pendapat, begini kaidah alul hadis, kaidah penentuan hukum, menurut hadis-hadis dan ayat. Nah, beliau satukan hal itu, beliau padukan, muncullah kitab Ar-Risalah Usul Fiqih yang satukan dari kedua pendapat ahlul hadis dan tahu dianggap Imam Syafi'i ini nasirus sunnah atau penolong sunnah, penolong hadis. Yang ra'yu tidak terlalu ra'yu karena ada Ar-Risalah, yang hadis tidak berada hadis sehingga kalau ada masalah baru maka
Tidak berat karena ada arti banyak Imam Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada Hambaliyah itu sebut aja si bungsu. Bukan menghina, tapi untuk mengetahui bahwa mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu mazhab yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama Imam Hanafi, Imam Malik, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya sesat atau semuanya benar, atau sebagian sesat atau sebagian benar? Enggak. Semuanya benar. Imam Hanafi benar, Imam Maliki benar. Apa dalilnya benar? Karena mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Kata Rasulullah, ikah jamaah. Apa itu? Yaitu yang mengikuti sunnah. Jadi yang setelah itu mereka beristihad sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, yaitu ahlus sunnah wal. Setelah itu mereka jamaah. Dan 4 mazhab ini ahlus sunnah wal jamaah. Wajib juga bermazhab, tidak wajib, hanya dianjurkan untuk orang awam seperti kita. Kita itu termasuk orang awam gitu. Bahkan ustadz atau ustadz yang mengajar di sekolah, madrasah, sampai dosen sekalipun itu termasuk awam. Itu termasuk awam. Awam siapa? Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu tidak termasuk awam. Itu beliau hafal, beliau dalam tidak. Kemudian 10 menit lagi ini kita akan fase stagnasi atau kemunduran. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas, tapi untuk pertemuan sekarang mungkin kita akan bahas sedikit fase stagnasi. Fase stagnasi ini atau fase kemunduran, disebut dengan fase kemunduran karena apa? Karena di sini para ulama nyaman dengan pendapat 4 mazhab ini. Jadi ya udah, daripada kita beristihad lagi, udah kita aja kembalikan kepada 4 mazhab. Bagaimana menurut 4 mazhab gitu. Jadi tidak dimunculkan lagi ilmu-ilmu lain. Ilmu usul fikih itu tidak dimunculkan lagi. Udah aja menurut Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah itu seperti ini, ya udah gitu. Ya udah gitu, enggak ditambah-tambahkan ya. Jadi cukup gitu. Nah, ini disebut dengan fase kemunduran. Karena apa? Karena usul fikih menjadi tidak berkembang gitu. Udah aja gitu, enggak berkembang. Ini dalam sejarah usul fikih. Yang keempat yaitu fase stagnasi. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini mengenai usulul fikih, sejarah usulul fikih. Nah, silakan kalian catat apa yang saya katakan tadi. Untuk apa fungsinya mengetahui sejarah usulul fikih? Nanti ada pembahasannya. Jadi ada kitab-kitab pada zaman ini pada zaman misalnya ada kitab-kitab baru tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang lama, itu ada pembahasannya nanti. Maka karena itu kita harus tahu urutan sejarah usul fikih agar nanti pembelajaran tidak rancu dalam menentukan suatu hukum. Nah, itu untuk pertemuan sekarang. Setelah ini kalian boleh langsung masuk ke sesi tanya jawab, link tanya jawab yang telah disediakan oleh admin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.